beserta jajarannya, Bapak Ustaz Saiful, Bapak Subagio, Bapak Mansur, Bapak Jeli Jarkoni, dan juga Bapak Madrais, Pak Asmullah yang di depan saya. Di sana. Pak Subur ada, Ustaz Ihsan, Ali ada di sana, Pak. Ustaz Asmat, ya. Dan juga jamaah semuanya, mudah-mudahan rahimakumullah. Istimewa Sahibul Bait, Bapak Sahadi, keluarga besarnya yang dari pada malam hari ini Bapak Hidayat, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dikasih kekuatan iman dan Islam, dan kekuatan kesabaran. Anak-anaknya jadi anak yang salihin dan salehah, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita dan juga 40 hari mendoakan almarhumah Ibu Aisyah binti Haji Banin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pahala disampaikan buat almarhumah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dijauhkan daripada khufran min niran, dan mudah-mudahan keberkahan kembali kepada kita yang membacanya. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan membacakan kitab Irsadul Ibad, ya, masalah takziah, ya. Karena malam hari ini kita mengenang 40 hari almarhumah. Kenapa sih ada istilah 40 hari 7 hari? Ya. Ya, sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu buat Bapak Sahadi, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Berikan kesabaran buat yang sakit dan buat merawatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa di kita ada istilah 3 hari, 7 hari, 14 sampai 40 bahkan 100? Karena memang ada ucapan, ya, dari Asar yang mengatakan yuftanur rajulani, ya, mukmin wal munafiqun. Ada 2 orang yang kena fitnah, kena siksa, yaitu orang mukmin dan juga orang munafik. Wa ammal mu'minuna sab'an. Sesungguhnya orang yang beriman itu kalau meninggal dunia terfitnah selama 7 hari. Artinya apa? Mengalami kesulitan di hari 1 sampai 7. Nah, kalau orang yang munafik itu sampai 40. Maka dianjurkan bantulah mereka, tolongin. Cara nolonginnya bagaimana? Kirimin doa. Ya, kirimin doa. Kan kita nggak tahu kita ini orang mukmin apa orang munafik. Mukmin munafik ada ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza takallama hadasa, kalau ngomong suka bohong. Tanda orang munafik itu kalau ngomong suka bohong. Ngomong 5 benernya 2, ngomong 6 benernya 3. Itu tanda orang munafik. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ngeles mulu, mengingkari. Itu tanda orang munafik tuh. Ya, besok pas ketemu besok kapan? Besok lagi, ketemu lagi besok. Jadi kalau janji ya tarsok tak ada munafik itu, ya kan? Wa idza tumona khana, kalau dikasih amanat pengkhianat. Ya. Nitip motor jual, kalau dikasih ya kan? Itu tanda munafik tuh, tanda munafik. Nah, kita kalau ada tanda munafik, kalau meninggal tuh wah sampai 40 sulit tuh. 40 hari
mengalami kesulitannya. Makanya ya, kata Imam Taus, bantuin apa? Bantuin tuh dengan cara dikirimin doa dan sedekahin. Ya, maka pada malam hari ini Bapak Sahadi dan adik-adiknya, mantu-mantunya almarhumah membantu, karena kita nggak tahu nih kita termasuk munafik apa kagak nih, ya kan? Nah, coba introspeksi diri, saya munafik bukan? Carinya tadi 3 tuh, kalau ngomong suka bohong, kalau berjanji suka ingkari, kalau dikasih amanat mengkhianati. Nah, kalau ada 3-3-nya, kalau 1 aja udah munafik, apalagi kalau 3 jangan tuh, ya kan? Saya suka bohong sama bini. Jangan nggak punya duit kan? Keluar rapat padahal mancing. Ya. Faslun fi ta'ziyah, bab yang menjelaskan tentang ta'ziyah. At-Tirmizi an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musiban falahu mislu ajri. Barang siapa yang menghibur orang yang kena musibah, maka pahalanya seperti orang kena musibah. Orang kalau kena musibah sabar itu pahalanya gede. Pahalanya gede. Nah, kita yang menghibur dapat juga pahala gede juga. Nah, makanya kita kalau ada orang kena musibah, kita hibur. Ya kan? Hiburnya bagaimana? Kita datang, ya kita tanya, ya minimal sabar ya. Ya. Apa aja musibahnya, termasuk kematian. Teman motornya hilang, ya datengin, sabarnya, mudah-mudahan ada gantinya yang lebih baik. Itu kan, jangan garas lu, itu gue minjem gak dikasih, jangan. Takutnya curiga, jangan lu nih. Jangan. Doain yang terbaik. Baik. Kenapa dia lagi susah, lagi sulit, ya. Apalagi orang yang meninggal, ya kan, keluarganya kita datengin, ya. Termasuk sekarang nih. Wahwa an Abi Barza an azza man azza sakali kusiya burdan. Barang siapa yang menghibur orang yang lagi kesulitan, nanti Allah akan berikan selimut di akhirat, ya. Wa Ibnu Majah wa Baihaqi an Umar bin Hazzan, ma min mu'minu yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasallahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Barang siapa orang mukmin yang menghibur saudaranya yang kena musibah, itu Allah akan berikan pakaian kemuliaan nanti pada hari kiamat. Ya, makanya kita nih kalau ada orang kena musibah atau orang meninggal nih, datengin, ngomong, jangan datang duduk ngobrol sama teman ngerokok yang kena musibah, kagak kita ketemuin, baca Fatihah kagak, ngobrol di situ. Minimal kita ke jenazahnya kita baca Fatihah atau Yasin atau temuin keluarganya. Jadi jangan duduk di situ. Ya apa fungsinya kalau di situ? Ya kan? Jadi ada manfaatnya kalau kita nemuin, kita ngobrol, nanya, ya kan? Atau kita bacain Fatihah di depan jenazahnya atau baca Yasin, apalagi, ya kan? Biar apa? Oh, berarti tetangga kita peduli dengan kita, gitu kan? Oh, berarti dia sayang sama almarhum, sama almarhumah, kan begitu. Jadi jangan duduk ngerokok, ngobrol tuh di situ, jangan air dia minum, jangan ada kopi dia bikin, jangan. Nah, kita sedekahnya apa? Kan sedekahnya orang buat yang meninggal itu apa? Doa, ya kan? Biasanya bacaan nih.
Makanya tadi tuh yang kita datang, kita baca semua itu, ngikutin tuh. Kita ngikutin baca Yasin, kita ikutin pahalanya buat almarhum. Emang itu yang kita sedekahi, ya kan? Itu. Faslun fi ziaratil kubur. Nah, sekarang kita lanjut kepada tentang ziarah kubur. Akhraja Aqili an Abi Hurairah qala Abu Jarir, ya Rasulullah, inna tariqi alal mauta fahalli kalamun atakallamu bihi idza martu alaihim. Nah, dari Abu Razin nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya lewat kuburan, terus saya kudu ngomong apa? Qala, Nabi bersabda, assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini adalah doa ya kalau kita lewat di kuburan. Assalamualaikum, kesejahteraan buat kamu semuanya. Ya alal kubur, orang yang ada dalam kuburan, jenazah laki-laki maupun perempuan. Antum lana salafun, semuanya udah duluin kita, kamu udah duluin kami, ya kan? Wa nahnu lakum tabiun, dan kami belakangan ngikutin, insyaallah nyusul kalian semua. Nah, itu ya. Jadi baca tuh doanya, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun, wa inna insyaallah bikum lahikun. Qala Abu Razin nanya, hal yasmauna, emang mereka dengar ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, yasmaun, dengar. Wala yastatiun, tapi nggak bisa jawab, dengar doang. Ayazibu, ay jawaban yasmaul hayya, mereka itu dengar ngomong apa yang didengarin orang yang hidup. Nah, makanya kita kalau depan kuburan jangan ngomong sembarangan. Dia dengar, cuman kagak bisa jawab, ya kan? Ya Aba Rajin, kata Nabi nanya lagi, Allah tarodha antarodha alaikum bi'adadi malaikat. Tapi emang kamu gak redo kalau jawab kamu itu yang jawab adalah para malaikat, ya kan? Malaikatnya sebanyak mana? Sebanyak kuburan yang ada di situ. Jadi setiap kuburan ada malaikat. Nah, ketika kamu ngomong assalamualaikum, yang jawab adalah para malaikat, ya. Wa ibnu Abi Dunya wa Baihaqi an Muhammad wasi'un qala balagani annal mauta yarifuna bi juwarihim yaumal jum'ah wa yauma qablahu wa yauma ba'dahu. Dari Abu Dunya wa Baihaqi an Muhammad bin Wasi qala, berkata, balagani, nyampe nih berita kepadaku, sesungguhnya orang yang meninggal dalam kuburan itu yarifuna, mereka mengetahui orang-orang yang datang di kuburannya. Yaumal Jum'ah, baik di hari Jumat. Jadi kalau kita datang ke kuburan tuh mereka tahu, mereka lihat, ya kan? Baik di hari Jumat maupun yauma qablahu, sebelumnya Jumat, au ba'dahu, atau setelahnya Jumat, mereka tahu, ya. Tuh, kata kuburan nih, Bang Jambul datang nih, kan? Kata Bang Tukur, tuh umben nih datang kan gitu kan? Umben. Apa nih Bu? Pasti punya masalah nih. Bayar utang kali. Datang kan? Lihat ya. Tuh umben tuh. Mau kembang sama daun sama air mawar. Jangan sambil ngawurin kembang, dia curhat ya Pak. Hidup gini amat. Ya apa hidup gini amat kayak.
nggak boleh curhat. Udah kita kirimin pahalanya bapak yang kita baca, gitu ya. Semua yang kita baca. Wa Baihaqi an Muhammad bin Nu'man mursal man jara qabra abawaihi aw hadima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kataba barran. Barang siapa ya, dari Imam Baihaqi bin Muhammad bin Nu'man, hadis mursal artinya nyampe kepada Nabi, barang siapa yang mendatangi atau ziarah ke kubur orang tuanya atau ahadima atau salah satunya, kalau enggak bapaknya, ibunya, yang mertuanya boleh pada hari Jumat, maka ghufira lahu, diampunin dosa-dosanya. Wa kata babaron, dan dicap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita pengen berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, sempetin dah setiap hari Jumat nongok kuburan bapak ibu kita, jangan nongok kagak sempet hari Jumat ya hari Kamis nggak bisa, Sabtu kali libur masih masuk ya Minggu kagak masuk juga lah, rajin apa jadi malam-malam kata jam sore malam boleh jam 2 boleh, nah, jam 2 itu awas kesurupan pulang kesurupan malah benar akan. Tapi kalau makam para wali ya jam 2, jam 3, jam 1 rame kalau para wali mah. Ya kan? Kalau wali itu memang kuburannya rata-rata itu di atas gunung, ada di tengah lautan, ada kan di Banten di Pulau Cangkir tengah laut. Tapi ketemu be itu ada orang tahu be jadi rame, ya kan? Di atas Gunung Jati di atas Gunung Muria, ya Sunan Muria di atas gunung. Wali murid itu. Ada yang mau dikubur di Gunung Kapur. Wali murid itu. Bukan ada yang itu dari yang diarahin. Jadi wali itu di tempat sepi, pas ada yang tahu jadi ramai. Artinya apa? Wali itu bisa menghidupkan orang yang hidup walaupun beliau sendiri udah meninggal. Jadi beliau udah meninggal bisa menghidupkan yang hidup. Artinya apa? Itu banyak orang yang jualan, kan jualan cari nafkah buat keluarganya yang masih hidup. Lah kita hidup nyusahin yang hidup. Ya kan kalau wali kan udah meninggal, ya kan menghidupkan yang hidup. Kita yang hidup nyusahin mulu yang hidup, minjem duit mulu, kebalik nyusahin namanya. Matikan yang hidup. Ya. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qala anasu ma yakunul maut bi qabri itazarahu min man kana yuhibbu fid dunya. Ya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala anasu, ya, tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan bagi si mayat di dalam kuburan kecuali adalah didatangi oleh orang yang dicintai waktu hidupnya. Jadi senang banget. Artinya apa? Dia bacain doa. Senang banget. Ya orang yang sudah meninggal dunia, kuburannya didatengin sama orang yang paling dia cintai waktu di dunia. Makanya datengin dah, ya kan? Minimal baca Fatihah, ya kan? Itu ada sebuah cerita dalam kitab ini ada seorang kalau setiap sore tuh dia ke rumah istrinya pulang kerja, dia mampir ada lewat kuburan, nah dia baca doa. Nah, doanya pakai bahasa Arab, kalau kita bahasa Indonesia, ya Allah kasih rahmatlah buat orang-orang yang ada di sini nih, kuburan di sini, ampunin dosa-dosanya ya Allah, jangan beri kemudahan, lancarkan segala urusan ya Allah. Udah pulang tuh, pokoknya setiap sore setiap mau pulang dia mampir dulu depan pintu. Di pintu makam baca doa itu, ya kan? Nah satu hari mungkin dia keburu-buru nggak baca dia tuh, nah, lewat baik malamnya mimpi didatangin sama orang kuburan. Siapa kamu dalam mimpinya? Saya adalah jenazah yang ada di kuburan yang setiap sore kamu kirimin doa. Waduh, kan mukanya serem-serem itu.
ya kan? Mungkin ada yang penyok, ada yang panjul, ada yang peang, yang di kuburan, ya kan? Akhirnya dia sejak itu dia nggak berani lagi ninggalin doa, ya kan? Artinya apa? Mereka butuh. Aku adalah orang yang setiap sore menerima hadiahmu. Hadiah apa? Bingung kan dia? Doa, bacaan-bacaan yang kamu berikan kepada kami. Oh, ya kan? Coba kita Bang Jabur setiap kali masjid kagak bacainnya. Kan? Kalau nggak dikeroyok itu, untungnya nggak dimimpiin. Ya? Iya. Jadi dikasih ingetin tuh, ya. Sama orang yang dalam kuburan, ya. Makanya minimal kalau kita lewat kuburan baca surah Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas. Nggak usah berhenti dah, jalan ya dari ujung. Ingetin tuh, jangan sampai lupa. Ya Allah, saya baca nih bacaan saya, pahalanya buat ahli kubur yang ada di sini semuanya nih. Sambil jalan pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus Allahu samad, sampai ujung kuburan selesai. Itu mereka seneng banget, dikirimin Fatihah dan yang lainnya. Hadiah itu, sambil lewat kalau naik motor pelanin, jangan digeber kuburan, jangan klakson, emang itu klakson. Baca Fatihah lah, ya baca Fatihah, nggak usah berhenti pelan. Kenapa mereka sangat mengharapkan hadiah? Jadi kata Nabi, orang yang di kuburan itu sama dengan orang yang hidup. Kalau dikasih hadiah, seneng. Apa hadiahnya? Yaitu bacaan, doa, gitu kan? Senang, jadi doa. Wa ibnu Abi Siba anil Hasan qala mandala maqabir qala Allahumma rabbil ajsadil badiyati wa azamil bakhra allati harasta minad dunya wa hiya bika mu'minah adala alaihi ruhan min indika wa salama. Nah, kalau di sini mengatakan, bisa jawab. Barang siapa yang lewat kuburan lalu baca doa ya assalamualaikum yang tadi, maka kharasta minad dunya wa hiya bika mu'min, maka orang mukmin itu adalah alai ruhnya dipulangin. Rohnya dipulangi untuk apa? Untuk menjawab salam. Itu untuk menjawab salam. Nah, jadi salam aja kan doa. Ya doa gitu ya. Itu jadi sekali lagi mengingatkan buat saya, ya, mari yang orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia kita bacain doa Fatihah. Terakhir nih ada buat cerita juga nih dalam kitab ini, saya baca Indonesianya aja. Satu hari ada orang mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia, itu pada cokok. Wah, cokok apaan tuh gak ketahuan tuh. Ada satu orang yang nggak cokok, dia mah santai aja ngeliatin orang pada cokok tuh, ya kan? Didatangin, ditanya, itu orang pada ngapa? Itu orang cokok kiriman hadiah dari orang yang masih hidup. Hadiah apa? Doa dan bacaan Quran. Kamu kenapa enggak? Saya mau ngapain saya cokok? Anak-anak saya setiap detiknya selalu ngirimin hadiah. Anak kamu siapa? Namanya Pulan, jualan anu di pasar anu. Nah, pas dia bangun dicari tuh pasar anu, orang yang jual anu dicari, ditanya, mulutnya umi, be, kamu kenapa sih mulutnya umi? Saya sedang baca Quran. Buat apa? Pahalanya buat orang tua saya. Tuh. Jadi kalau orang tuanya dikirimin terus, dia nggak cokok, santai. Tapi kalau yang cokok itu adalah, kalau kita kan wal mukminin wal mukminat, ya kan, ampuni dosa-dosa orang mukmin, dan itu pada cokok tuh, ya kan, cokok yang nggak disebutin tuh pada cokok. Ada yang dapat, ada yang kagak, ada yang dikit, ada yang banyak gitu. Tapi yang dikirim sama anaknya terus nggak usah, kayak gue cokok capek-capek. Orang setiap menitnya selalu dikirimin. Nah, itu cerita dalam kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Paling enggak kita ajarkan buat anak-anak kita, karena kita kepengen juga kalau kita meninggal anak-anak kita yang
mendoain kita yang selalu mengirimkan hadiah Fatihah dan yang lain-lainnya, biar kita hidup juga enak, mati juga enak. Dan itu mudah-mudahan Ibu Aisyah ya, Allah ampuni segala dosa saya dan amal ibadahnya selalu dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan pada kufran min fanidaran, keluarganya Allah beri kesabaran, kekuatan khususnya buat Pak Sadi, Allah angkat penyakitnya, dan juga buat kita semuanya, Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita dari segala musibah, bencana dan juga penyakit ya, khususnya memang Indonesia lagi ada konflik, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik negara kita, sehingga negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun walaupun kufur, yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan yang layak, yang sudah ada Allah jadikan kerjaan yang bermanfaat, berkah, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga yang punya masalah kasih solusinya, yang punya hutang bercepat lunas hutangnya, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, dan juga yang belum pergi haji dan umrah Allah kasih pergi haji dan umrah, yang sudah haji dan umrah Allah haji dan hajinya mabrur ya, dan juga pengajian kita tetap istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.